Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang nggak punya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di video ini kita nggak ingin mencela ataupun mencaci suku-suku lain ataupun bangsa lain gitu ya. Di sini kita ini belajar untuk menghargai penemuan-penemuan orang-orang terdahulu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang dan mungkin sampai masa depan ya. Salah satunya adalah mesin ya. Nah, mungkin kawan-kawan baru mendengar ya bahwa mesin itu yang mengawali menemukan adalah bernama Ismail Al-Jazari, yaitu beliau hidupnya sekitar abad 12 ya, atau awal-awal abad 13 juga. Nah, kalau kawan-kawan pernah mendengar Leonardo da Vinci, justru hidupnya itu 200 tahun setelah Ismail Al-Jazari ya. Ya, ada kemungkinan memang Leonardo da Vinci juga terinspirasi dari karya-karya Ismail Al-Jazari juga. Nah, sampai sekarang Ismail Al-Jazari ini dikenang sebagai seseorang yang menciptakan dasar dari mesin, kemudian juga dasar dari robotika ya, pembuatan robot. Nah, di depan saya ini saya membuat suatu pemodelan sederhana dari suatu mesin yang diilhami oleh Ismail Al-Jazari ya, kawan-kawan. Nah, Al-Jazari itu kalau kawan-kawan penasaran bisa di Google aja ya, Al-Jazari gitu aja nanti pasti keluar ya. Dia menuliskan berbagai macam buku ya, kemudian salah satunya yang terkenal itu adalah pembuatan crankshaft. Nah, crankshaft itu adalah suatu mekanisme yang mengubah ya dari gerakan putar menjadi gerakan linier ya. Gerakan putar itu seperti apa? Ini saya contohkan ya. Ini saya putar ya, kawan-kawan. Perhatikan. Nah, dari gerakan putar tercipta gerakan maju mundur ya. Maju mundur ini satu garis. Ini artinya gerakan yang linier. Nah, inilah yang ditemukan oleh Al-Jazari ya, melalui karangan dia tentang mekanisme sebuah pompa. Nah, kita lihat dulu videonya seperti apa ya, pompa bikinan Al-Jazari ini. Nah, mesin tadi adalah salah satu karya dari Al-Jazari ya, kawan-kawan. Ya, masih banyak sekali mesin-mesin yang lain yang kita nggak bahas di sini ya. Kawan-kawan yang tertarik silakan browsing sendiri ya, bukunya juga ada tuh yang dijual gitu. Nah, di sini ya, saya sangat tertarik dan terinspirasi oleh mesin yang barusan saya tampilkan ya. Nah, di sini saya memakai ide tersebut untuk membuat suatu pemodelan mesin sederhana ya, kawan-kawan. Nah, kuncinya itu adalah ada di crankshaft ini ya, kawan-kawan. Crankshaft ini seperti tadi saya bilang, dia itu bisa mengubah ya gerakan putar menjadi gerakan linier. Tapi nggak hanya di situ ya. Ternyata dia juga bisa sebaliknya ya, gerakan linier maju mundur kayak gini bisa diubah menjadi gerakan putar. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan oleh mesin ya. Entah itu mesin sepeda motor maupun mesin mobil ya, memakai prinsip seperti ini ya, kawan-kawan, cara kerjanya. Nah, kalau di sepeda motor atau di mobil ya, ini disebut piston ya, kawan-kawan. Kemudian tempat piston bergerak maju mundur atau naik turun ini disebut silinder ya, untuk kawan-kawan ketahui. Kemudian tadi kita udah ngomong berkali-kali ya, ini ya itu dinamakan crankshaft ya. Crankshaft itu sendiri kalau sepeda motor atau mobil bentuknya seperti ini ya. Jadi ini sederhananya seperti ini ya. Kemudian ini batang penghubung ini ya, itu kita sebutnya dengan connecting rod ya. Connecting rod itu ya bahasa Inggris ya, artinya batang penghubung gitu aja.
Nah, selain mesin ya, kawan-kawan, prinsip kerja ini banyak sekali dimanfaatkan untuk pompa juga ya, pompa maupun kompresor ya. Kompresor itu kan pompa angin ya, kawan-kawan. Cara kerjanya ya persis seperti ini ya, diputar bisa pakai mesin diesel ataupun dipakai motor listrik atau dinamo ya. Kemudian gerakan yang di sini ini pistonnya maju mundur. Kemudian di depannya dilengkapi klep sehingga dia narik angin, dorong angin, narik angin, dorong angin seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan ya, sehingga tidak terjangkau listrik, kawan-kawan bisa memanfaatkan prinsip kerja ini untuk membuat mesin sendiri ya, misalkan mesin pompa air ya, silakan. Bisa dengan memanfaatkan, misalkan kawan-kawan dekat sungai ya, di sini ini bisa dimanfaatkan untuk kincir air ya, misalkan ini ditambahin kipas-kipas bilah gitu ya, sehingga ditaruh di sungai, dia akan berputar. Nah, kalau berputar, dia akan menghasilkan gerakan maju mundur. Silakan dimanfaatkan yang ini ya. Bisa dipakai untuk membuat pompa misalkan. Nah, bikin pompanya seperti apa? Nah, banyak sekali contoh di YouTube ya. Kawan-kawan bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Nah, salah satu channel yang kadang-kadang saya tonton itu ini ya, channel yang ada di sini. Nah, di situ ini Mas siapa ya? Mungkin namanya Mas Lis ya. Dia banyak sekali membuat pompa yang ya gerakannya gitu, naik turun. Nah, bayangkan kalau naik turun ini nggak pakai tangan lagi, tapi dipakein ini piston yang hasil putaran ini ya. Terus putaran ini seperti tadi saya bilang bisa pakai air, bisa juga pakai angin ya. Dikasih baling-baling yang besar, dibiarkan ketiup angin, maka ini bisa berputar, lalu ini dihubungkan ke pompa, maka jadilah pompa yang tanpa listrik ya, kawan-kawan. Baiklah, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat dan wawasan kepada kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan.